Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita dan dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, kitab fikih yang selalu susunannya seperti susunan hadis ya. Nah, itu kita sampai pada al-mashu 'alal khuffain, mengusap dua sepatu. Bab mengusap dua sepatu. Dan nanti karena di dalam pembahasannya juga ada hadisnya, katut mengusap kaos kaki. Mengusap kaos kaki gitu ya. Apa yang dimaksud dengan judul mengusap dua sepatu? Maksudnya dalam Islam orang yang wudhu seperti biasa membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, dan yang terakhir membasuh kedua kaki. Yang keempat ini diganti hanya dengan mengusap sepatu apabila terpenuhi syarat, maka itu termasuk tuntunan di dalam beragama, tuntunan di dalam beribadah. Nah, jadi wudhu biasa orang habis buang air kecil atau buang air besar kan wudhunya batal. Terus wudhu lagi seperti biasa. Yang pokok dari amalan wudhu itu 4: membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, yang ketiga mengusap kepala, yang keempat membasuh kedua kaki, yang keempat ini diganti dengan mengusap sepatu. Lah, bagaimana penjelasannya? Penjelasannya yang pertama bahwa sepatu itu harus menutupi mata kaki. Maksudnya menutupi mulai ujung jari sampai mata kaki ya. Jadi apabila sepatunya pendek di bawah mata kaki, maka itu tidak dibenarkan, maka tidak boleh gitu ya. Jadi sepatu yang dipakai harus sepatu yang menutupi mulai ujung jari sampai mata kaki, sebagaimana anggota wudhu bagian kaki itu juga sampai mata kaki, mulai ujung sampai mata kaki. Nah, itu tertutup gitu ya. Nah, kemudian nanti di bagian setelah pembahasan itu ada syaratnya. Adapun syaratnya, waktu pakai sepatu harus dalam keadaan punya wudhu biasa. Punya wudhu biasa. Adapun kata-kata biasa itu dari saya sendiri untuk memahamkan gitu. Kalau kitabnya ulama harus dalam keadaan punya wudhu, tapi yang dimaksud wudhu di sini adalah wudhu biasa. Wudhu biasa maksudnya apa? Maksudnya wudhu yang waktu
membasuh kaki dia. Jadi waktu pakai sepatu dalam keadaan punya wudu biasa. Misal kita menjelang maghrib wudu kita wudu seperti biasa. Setelah salat maghrib wudu kita tidak batal, tidak. Kita pakai kaos kaki, pakai sepatu, terus kita jalan. Nah, habis itu sampai di mana gitu, datang waktu isya, di perjalanan tadi sebelum isya buang angin dari lubang bawah, wudunya kan batal. Kita wudu lagi dalam keadaan pakai sepatu. Tadi kan waktu pakai sepatu kan masih punya wudu ya, wudunya wudu biasa. Nah, habis itu kita wudu, basuh wajah, kedua tangan, mengusap kepala. Waktu basuh kaki nggak pakai dibasuh kan sepatuan, nggak pakai dilepas sepatunya, tangannya dibasahi sebagaimana menjelang mengusap kepala kan tangan dibasahi, dikipatkan juga boleh. Setelah dibasahi terus dikipatkan supaya gitu. Setelah itu terus yang kanan mengusap sepatunya yang kanan, tangan yang kiri mengusap sepatunya yang kiri, yang diusap atasnya punggung kaki, bukan punggung sepatu, bukan telapak sepatu. Punggung sepatu berarti atasnya diusap, sudah selesai. Nah, dan itu tuntunan di dalam Islam, tuntunan di dalam ibadah. Nah itu misal gitu. Kita sekarang setelah isya tadi itu terus kita sholat terus ganti kaos kaki. Setelah selesai sholat ganti kaos kaki. Setelah ganti kaos kaki terus kita pakai kaos kaki, wudunya batal? Enggak, wudunya enggak batal. Tapi dia pakai kaos kaki, pakai sepatu yang setelah ganti ini. Kan ganti kan namanya ganti kan dicopot kan ya. Sepatunya dicopot, kaos kakinya dicopot terus ganti. Berarti waktu ganti ini dia punya wudu apa enggak? Punya wudu ya. Tapi wudunya wudu mengusap khuf. Tadi itu ya. Nah, kalau batal tidak boleh ngusap lagi. Kalau batal terus mau wudu lagi tidak boleh. Kenapa? Karena waktu pakai sepatu dalam keadaan punya wudu, tapi wudunya bukan wudu menyiram kaki, tapi tadi mengenai. Jadi syarat yang pertama, waktu pakai sepatu harus dalam keadaan punya wudu, wudunya wudu biasa. Kalau batal wudu lagi itu cukup setelah mengusap kepala, tangannya dibasahin lagi terus mengusap punggung sepatu. Yang misalnya ini kaki kanan diusap dengan tangan kanan, kaki kiri punggung sepatunya diusap dengan kaki kiri. Dengan tangan kiri. Nah, itu. Syarat yang kedua. Waktunya belum habis. Waktunya apa yang dimaksud dengan waktunya belum habis? Waktu bolehnya mengusap, waktu bolehnya wudu dengan mengusap sesuatu belum habis. Nah, berapa lama waktunya? Bagi yang tidak musafir sehari semalam, bagi yang musafir 3 hari 3 malam. Misal bapak-bapak, ibu-ibu berangkat umroh bulan Desember, dingin. Waktu di Madinah berapa hari? Di Madinah kita nanti 4 hari, misalnya gitu ya. Atau yang paling cepat misalnya program umrohnya 9 hari, terus di Madinahnya cuma 3 hari. Nah, begitu mendarat, wah dingin, berapa derajat? 8 derajat. Nah, akhirnya wudu terus pakai kaos kaki yang tebal. Nah, kaos kaki meskipun di dalam hampir kitab semua ulama itu judulnya mengusap sepatu, tapi karena ada dalil kaos kaki juga katut. Dan begitu juga hukumnya dengan mengusap kaos kaki gitu nanti. Nah, terus kita sudah wudu biasa terus pakai kaos kaki, terus sholat subuh.
habis subuh sampai syuruk, pulang ke hotel sarapan tapi dingin itu ya, udah nggak lepas-lepas tapi akhirnya wudunya batal. Nggak mandi, nggak. Sepatunya dicopot, nggak. Banyak yang 3 hari mandi sekali kalau di sana kalau musim dingin. Bahkan ada yang seminggu mandi sekali kalau musim dingin. Airnya hangat, meskipun airnya panas, nanti begitu selesai langsung kedinginan. Akhirnya sudah biasa nggak mandi gitu ya. Itu. Nah, kalau wudu tinggal diusap-usap aja. Yang penting waktunya belum habis. Nah, waktu kalau tidak musafir 1 hari 1 malam dibolehkan terus dengan syarat yang pertama waktu pakai nggak pernah dilepas, waktu pakai dalam keadaan punya wudu. Yang kedua waktunya belum habis. Itu syaratnya gitu ya. Sekarang kita ikuti pembahasan tentang masalah itu. Qala al-Imam An-Nawawi fi syarhi Sahih Muslim. Imam Nawawi menerangkan di dalam syarah hadis Sahih Muslim, ajma'a man yu'tadu bihi fil ijma'i ala jawazil mashi 'alal khuffaini. Semua ulama, semua umat Islam yang agamanya diterima di kalangan umat Islam, tidak ada yang beda pendapat. Tentunya yang ngerti Islam gitu ya. Yang ngerti Islam tidak ada yang beda pendapat tentang bolehnya mengusap sepatu gitu sebagai ganti menyiram waktu wudu. Fis safari wal hadar, baik ketika musafir maupun ketika tidak musafir. Sawa'un kana li hajatin aw li ghairi hajah, baik karena ada hajat maupun tidak ada hajat. Nggak ada hajat gimana? Saya pakai kaos kaki aja supaya nanti kalau wudu lagi nggak pakai basuh. Gitu toh, nggak ada sebab apa-apa, boleh. Karena kepentingan maupun tidak ada kepentingan. Gitu. Hatta yajuzu lil mar'atil mulazimati baitaha wa zamanil ladzi la yamshi. Sampai-sampai wanita yang di rumah terus, tidak ada kerjaan keluar, tidak ada kerjaan apa-apa, boleh. Yang penting terpenuhi syarat gitu. Jadi waktu wudu ya, itu wudu berikutnya tinggal ngusap kaos kaki, ngusap kaos kaki, ngusap kaos kaki gitu aja. Wa inna ma angkaratu syi'atu wal khawarij, yang tidak menerima agama atau syariat berupa mengusap sepatu hanya orang Syiah dan hanya orang Khawarij. Orang Syiah yang paling hina adalah diantaranya itu yang sampai sekarang tersebar tidak mengakui Quran ini adalah Quran yang asli, dan itu aja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka itu bukan orang Islam seperti kita. Kenapa? Al-Quran tidak diakui sebagai Quran yang asli. Quran yang asli kata mereka dibawa oleh Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar yang sedang ditunggu-tunggu belum datang sampai sekarang. Sudah berapa lama mereka nunggu? Sudah 12 abad. Kapan keluarnya? Tidak tahu. Nah itu. Terus kalau gitu 12 abad pakai kitab apa? Sebagai pegangan agamanya. Nah jadi itu. Nah orang Khawarij itu orang yang mengatakan semuanya kafir selain golongannya. Nah itu. Dan yang muncul di Indonesia, dan di Indonesia Khawarijnya Khawarij tanpa ilmu lagi gitu ya. Nah itu adalah LDII, bukan LG, LDII. Kalau LG itu Salafi tapi yang gitu, dalam bab tertentu gitu. Gampangannya ada yang harus diluruskan. Nah itu akidahnya salaf, ibadahnya ngikutin salaf, ngikutin generasi awal, tapi sikap kepada orang yang begitu beda sedikit dianggap semuanya adalah ahli bid'ah, dianggap begini jadi kayak gitu. Nah di dalam Islam tidak boleh gampang-gampang menyalahkan orang gitu. Nah karena itu dakwah yang kembali kepada sunnah, kembali kepada Quran dan sunnah yang benar, tidak menyalahkan kecuali kalau ada dasarnya.
mengatakan itu syirik, ada dasarnya, ada ayatnya, ada hadisnya. Mengatakan itu bid'ah, ada ayatnya, ada hadisnya. Tidak boleh mengatakan semuanya. Orang itu terjerumus, dikatakan terjerumus, tidak boleh dibatalkan agamanya, tidak boleh dibatalkan statusnya sebagai Ahlussunnah, kecuali semuanya berdasarkan dengan dasar. Nah, jadi itu kembali kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman generasi awal Islam. Nah, kembali ke bab kita itu. Qala Al-Hasanul Basri, Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri adalah imam dari kalangan tabi'in. Ya, ia berkata, haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah, telah menceritakan kepadaku 70 sahabat Rasulullah SAW. Anna Rasulullah SAW kana yamsahu 'alal khuffain, bahwa Rasulullah SAW itu waktu wudhu mengusap kedua sepatunya, nggak dilepas kedua sepatunya, terus diusap. Dan Imam Hasan Al-Basri mendengar dari 70 itu, maksudnya bukan berarti kumpul 70 sahabat ini ngomong, enggak begitu. Dia belajar ke 70 para sahabat dan semuanya menceritakan dari 70 ini bahwa Rasulullah SAW waktu itu mengusap sepatu. Nah, itu. Wa ahsanu ma yuhtajju bihi li jawazil mashi ma rawahu Muslimun anil A'mash. Dan hadisnya banyak, tapi yang paling bagus adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-A'mash an Ibrahim an Hammam qala bala jarirun. Di hadis yang paling bagus digunakan untuk dalil ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hammam. Ia berkata bala jarir, Imam Jarir buang air kecil, kencing. Thumma tawaddo'a wa masaha ala khuffaihi. Lalu setelah kencing wudu, dan wudunya waktu membasuh kaki tidak membasuh, tapi hanya mengusap dua sepatunya. Fakila, maka tabi'in berkata kepadanya, dia sahabat gitu, taf'alu hadza, kamu lakukan kayak gini? Qala na'am, iya. Ra'aitu Rasulullah SAW bala thumma tawaddo'a wa masaha ala khuffaihi. Aku melihat Rasulullah SAW kencing. Nah, setelah kencing kan wudunya batal. Lalu wudu, tatkala wudu gitu, waktu membasuh kaki enggak dibasuh, hanya mengusap dua sepatunya. Qala Al-A'mash, A'mash berkata, qala Ibrahim berkata kepadanya, kana yujibuhum hadzal hadis, yang paling menakjubkan di dalam bab mengusap sepatu adalah hadis ini. Takjub di sini itu maksudnya yang paling senang, paling mantep, wah ini paling top, ini paling gitu. Kenapa? Li'anna Islam Jarir ba'da nuzuli suratil Maidah. Karena Islamnya sahabat Jarir tadi itu setelah turunnya surat Al-Maidah. Apa maksudnya? Surat Al-Maidah itu ada ayat tentang wudu. Ayat tentang wudu adanya di surat Al-Maidah. Waktu surat Al-Maidah turun, Jarir belum masuk Islam. Jarir belum masuk Islam. Nah, bagaimana ayat tentang wudu? Idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kalian mau melaksanakan sholat, basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan kedua tangan kalian sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai mata kaki. Itu di surat Al-Maidah. Ketika surat Al-Maidah turun, sahabat Jarir belum masuk Islam. Nah, wudu sudah biasa. Nah, setelah beberapa lama Jarir baru masuk Islam, baru jadi sahabat, terus melihat, berarti dulu mana? Wudu dengan cara menyiram, dengan wudu dengan mengusap. Wudu dengan menyiram ya. Karena wudu dengan menyiram lebih dulu, maka wudu dengan mengusap itu boleh, dan itu belakangan, maka tidak dihapus, tidak dirubah di dalam Islam.
itu justru yang akhir. Itu justru yang akhir. Nah, karena wudu terus berjalan dengan mengusap, dengan menyiram berarti ini bukan bab nasikh dan mansuh, tidak ada nasikh dan mansuh. Ini juga jalan, ini juga jalan. Wudu dengan menyiram dalilnya jelas, wudu dengan mengusap dalilnya juga jelas, bahkan dalilnya itu yang belakang. Nah, itu yang dimaksud dengan yujibum hadal hadis. Nah, falau kana islamu Jaririn mutaqaddiman ala nuzulil Maidah, seandainya Islamnya Jarir itu lebih dulu daripada turunnya surat Al-Maidah, mungkin ada yang mengatakan, lo itu dulu terus turun ayat wudu harus dengan menyiram. Nah, ini surat Al-Maidahnya lebih dulu. Surat Al-Maidahnya lebih dulu. Falamma kana islamuhu mutaakhiran alimna anna hadithahu yu'malu bihi. Karena Islamnya Jarir itu belakangan, maka kita betul-betul memahami bahwa hadis tentang mengusap sepatu itu jalan. Wa huwa mubayyinun anal murada bi ayatil Maidah ghairu sahibil khuf. Dan ini memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan wudu dalam surat Al-Maidah itu yang biasa, yang umum, bukan orang yang sedang pakai sepatu. Fatakun sunnatu mukhassisatan lil ayah, maka sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah diketahui oleh sekian banyak sahabat, dilakukan oleh sahabat dan oleh tabi'in, itu adalah memberi penjelasan khusus bagi yang pakai sepatu. Itu boleh wudu tanpa melepas sepatu, hanya dengan mengusapnya. Tetapi karena Rasulullah SAW memberikan penjelasan syarat-syaratnya gitu, akhirnya ulama menjelaskan syaratnya. Itu syurutuhu yusyaratu li jawazil maski ayal basal khufaini ala wudu. Syarat bolehnya wudu dengan mengusap sepatu, waktu memakai sepatu harus dalam keadaan punya wudu. Anil Mughirah ibni Syu'bah, hadisnya dari Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fi masirin. Suatu hari saya dalam keadaan safar malam hari bersama Rasulullah SAW. Fa'afraghtu alaihi minal idawah. Aku yang menuangkan dari bejana untuk wudunya Rasulullah. Faghasala wajahahu, maka Rasulullah wudu dengan membasuh wajahnya. Wa dhira'aihi, dan membasuh kedua lengan gitu ya. Wa masaha bi ra'sihi, dan mengusap kepalanya. Karena Rasulullah masih pakai sepatu, summa ahwaitu li anza'a khufaihi, lalu aku jadi ahwa itu apa istilahnya, delosor apa, jadi asalnya berdiri atau bungkuk, terus akhirnya betul-betul merendah. Untuk apa? Untuk melepas sepatu Rasulullah SAW. Kan wudu terus mengusap sepatu, terus waktunya membasuh kedua kaki, Rasulullah masih pakai sepatu. Akhirnya Mughirah betul-betul meroboh, apa istilahnya, menjongkokkan badannya serendah-rendahnya. Untuk apa? Untuk melepas sepatu Rasulullah SAW. Itu. Faqala, ternyata Rasulullah SAW bersabda, da'huma, biarkan keduanya, maksudnya kedua sepatu. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena waktu aku pakai, aku dalam keadaan suci. Nah, jadi syaratnya waktu pakai harus dalam keadaan suci. Maksudnya suci waktu pakai dalam keadaan suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Famasaha alaihima, setelah itu Rasulullah hanya mengusap dua sepatunya, enggak jadi dilepas. Wudu yang Mughirah menuangkan air wudunya ini, Rasulullah membasuh wajah, membasuh kedua lengan, mengusap kepala, terus sepatunya tidak dilepas dari kakinya, terus hanya diusap. Muddatul mashi,
Adapun lamanya boleh mengusap. Batal wudhu lagi hanya dengan mengusap, nggak pakai dilepas sepatunya atau kakinya. Batal mengusap lagi. Batal maksudnya waktu wudhu membasuh wajah, kedua tangan, mengusap kepala, terus kaos kaki nggak dilepas, hanya diusap. Sepatu nggak dilepas, hanya diusap. Ini berapa lama? Ini An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ia berkata, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layalihinna lil musafiri wa yawman wa laylatan lil muqimi. Rasulullah SAW menetapkan bolehnya mengusap sepatu 3 hari 3 malam bagi musafir dan sehari semalam bagi yang tidak musafir. Nah, jadi kalau tidak musafir, wanita di rumah terus berukut pakai termasuk yang dipakai adalah pakai kaos kaki terus wudunya batal. Waktu salat ambil air wudhu, nggak pakai dilepas, cukup dengan itu. Atau wanita yang lagi bepergian di tengah perjalanan wudhu, nah wudhunya nggak pakai buka jilbab, wudhu ya, terus tangan, nah waktu ngusap kepala di atas jilbabnya, terus dia pakai kaos kaki, dan waktu pakai kaos kaki dalam keadaan suci, tangannya dibasahin lagi, dipatkan, terus ngusap kaos kakinya. Sudah selesai. Inna dina yusrun wa la yushadda dina ahadun illa ghalabah. Agama itu mudah dan tidak ada yang memperberat agamanya kecuali dia sendiri yang akan keberatan. Nah, kalau Anda tidak mau aturan yang mudah, ya Anda sendiri yang keberatan, gampangnya begitu. Nah, mahallu al-mashi wa sifatuhu, yang diusap dan tata cara mengusapnya seperti apa? Al-mahallul masyru'u mashuhu dhahrul khuf, yang diusap adalah punggung sepatu. Punggung sepatu, kalau kaki punggung kaki itu yang mana? Yang bawah itu telapak kaki, yang atas itu punggung kaki. Dan punggung kaki itu depannya tiang depan. Jadi kalau kaki itu berdiri ya, itu bukan yang di belakang yang ditumit, tapi yang di depannya. Jadi misalnya kakinya begini, tangannya sudah selesai. Nah, jadi itu. Nah, liqauli Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sebagaimana ucapan Ali radhiyallahu an. Ucapan Ali ini aslinya bukan masalah mengusap sepatu. Aslinya itu, asli pembahasannya adalah agama itu tidak boleh dengan pemahaman saya, pikiran Anda. Agama itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah dari Quran dan Sunnah. Asalnya begitu. Terus akhirnya yang dipakai contoh adalah mengusap sepatu. Nah, itu menunjukkan di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in sudah umum. Akhirnya agama tidak boleh pakai akal, pakai pendapat. Kalau ada ayat, ada hadis, tidak boleh pakai pendapat, nggak boleh pakai akal. Harus kembali ke ayat ini. Nah, kenapa? Karena kalau mikir pendapat gak cocok dengan ayat, itu bukan agama. Nah, terus yang dicontohkan apa? Mengusap sepatu. Karena itu Ali radhiyallahu anhu berkata, "Lau kana dinu birra'i", seandainya agama itu dasarnya adalah pendapat, dasarnya adalah akal, lakana mashul khuffi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min alahu. Seandainya agama itu dengan akal, maka mengusap sepatu itu bawahnya lebih utama daripada atasnya. Nah itu, nah, ngapain wudhu kok yang diusap kok bukan bawahnya malah atas? Agama ini bukan akal, petunjuk dari Rasulullah begitu, ya kita ikuti begitu.
Itu maksudnya. Nah, jadi agama itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah, dan yang diajarkan oleh Rasulullah ada ayat itu terkumpul di dalam Al-Quran, dan yang bukan Al-Quran adalah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sejak sahabat kayak gitu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata di dalam masalah ini, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Di dalam beragama itu ikut yang sudah ada. Ini sahabat ikut yang sudah ada, jangan buat-buat. Kenapa? Agama ini sudah diberikan oleh Allah dengan cukup. Nah itu. Di zaman berikutnya, di zaman Imam Malik. Imam Malik itu dikenal dengan Imam Mudaril Hijrah. Ya. Nah, Imam Malik berkata, "Malam yakun yauma idzin dinan fa innal yauma laisa dina." Yang di zaman Nabi tidak diajarkan di dalam agama, di zaman kita itu tidak termasuk agama. Agama itu adalah yang diajarkan di zaman Nabi. Di zaman Nabi itu Al-Quran dan Sunnah. Nah, berikutnya al-mashu 'alal jawrabaini wan na'laini, mengusap dua kaos kaki dan sandal. Wa kama yajuzul mashu 'alal khufaini fa innahu yajuzu 'alal jawrabaini wan na'lain. Sebagaimana mengusap sepatu boleh, maka boleh juga mengusap sepatu dan sandal. Nah, tapi yang dimaksud sepatu dan sandal itu kalau orang itu pakai sepatu dan sandal, kaos kaki dan sandal. Kalau pakai kaos kaki terus pakai sandal jepit, sandal itu tidak menutup sempurna. Nah, maka sandalnya tidak usah dilepas, nggak apa-apa. Dilepas juga nggak apa-apa. Ini kalau dilepas berarti kaos kakinya tok. Kalau nggak dilepas kaos kaki dan sandal susah. Kalau sandal jepit gitu ya. Nah, lo nggak pakai dilepas sandalnya, nggak apa-apa. Sandalnya bukan sandal jepit, sandal selop, depannya lubang, ya. Terus ada sabuknya dua, biasanya sabuk satu agak lebar nih, diusap semuanya dari depan sampai pangkal kaki yang berdiri itu. Nah, jadi itu tidak apa-apa. Itu. Kenapa? Karena jumhur ulama berpemahaman bahwa sepatu yang boleh diusap itu adalah yang menutup semua anggota wudu. Menutup semua anggota wudu. Terus pembahasan sandal tok tanpa kaos kaki difahami sandal itu tidak menutup semuanya. Kalau menutup semuanya berarti sepatu. Menutup anggota wudu, kaki anggota wudu semuanya berarti sepatu. Nah, sandal itu misalnya sandal selop, belakangnya bukaan, mata kakinya kelihatan, kan gitu. Nah, berarti kaos kaki dan sandal itu difahami orang pakai kaos kaki dan tidak sepatu tapi sandal. Nah, kalau kaos kaki dan sepatunya sendiri menutup mata kaki, ya tambah tidak apa-apa. Nah, jadi itu. Kalau sepatunya itu pendek tidak menutup mata kaki, tapi kaos kakian yang menutup mata kaki, tidak apa-apa, baik dilepas sepatunya maupun tidak dilepas. Jadinya begitu. Nah, li hadits Al-Mughirah ibni Syu'bah, berdasarkan dengan hadis Al-Mughirah ibni Syu'bah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tawaddaa, sesungguhnya Nabi SAW wudu, wa masaha 'alal jawrabaini wan na'lain, dan mengusap sandal dan kaos kakinya. Berarti ketika itu tidak pakai sepatu tapi pakai kaos kaki dan sandal. Dan apalagi kalau kita lihat kisah zaman dulu, sandal di zaman dulu itu diikat malahan, bukan sekedar ada
ada sabuk dan ada jepit atau enggak ada itu, bahkan sandal di zaman dulu diikat kanan, diikat ke kiri, sampai diikat ke belakang gitu. Lah apa bedanya dengan sepatu? Sepatu itu yang selop, nah itu menutup semuanya. Sepatu Lars, kayak sepatu hujan, sepatu gitu ya, sepatu bot, jadi itu. Ya intinya bahwa sepatu itu yang nutup semuanya. Kalau sandal, kisah di zaman dulu itu malah nggak sekedar ada sabuknya nyantol kayak zaman sekarang, bahkan zaman dulu sandal itu diikat, gitu. Nah gitu. Nah, wa an Ubaid ibni Juraij qala qila li ibni Umar, dikatakan kepada Ibnu Umar, karena Ibnu Umar wudu dan para tabi'in awalnya belum tahu ya. Ra'ina ka taf'alu syai'an lam nara ahadan yaf'alu ghairuka gitu. Aku melihat engkau melakukan sesuatu yang kami tidak pernah melihat orang lain melakukan seperti yang kamu lakukan. Wa ma huwa, kata Ibnu Umar, anaknya Umar radhiyallahu an, khalifah kedua. Bukan Umarnya tapi anaknya. Dan Ibnu Umar itu juga sahabat. Umar radhiyallahu an sahabat Nabi, Ibnu Umar anaknya yaitu Abdullah itu juga sahabat, gitu ya. Qalu, mereka berkata, ra'ina katal basu hadhihi ni'al as-sabtiyah, gitu. Aku melihat kamu pakai sandal ini, itu yang dikenal dengan as-sabtiyah. Qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasuha wa yatawaddau fiha wa yamsahu 'alaiha. Saya melihat Rasulullah SAW pakai sandal ini, dan tatkala wudu tetap pakai sandal kayak gini, dan tatkala wudu hanya diusap. Gitu. Nah, berikutnya ya. Apa yang membatalkan bolehnya mengusap? Nah, kalau judulnya di sini mayu betilul masah, apa yang membatalkan mengusap? Yang membatalkan mengusap maksudnya yang membatalkan atau yang menghentikan bolehnya mengusap. Tidak boleh lagi mengusap, maksudnya begitu. Bukan membatalkan wudunya. Jadi kalau sudah wudunya dengan mengusap sepatu, ya, maka dia dalam keadaan suci, batalnya wudu ya hal-hal yang membatalkan wudu. Yang dimaksud di sini adalah batalnya mengusap, maksudnya batalnya bolehnya mengusap, tidak boleh lagi mengusap. Nah, apa yang menjadikan tidak boleh lagi kamu mengusap? Harus kamu lepas dan harus wudu biasa. Nah, apa yang menyebabkan? Yang pertama, apabila waktunya sudah habis. Apabila waktunya bukan musafir terus sudah sehari semalam, atau musafir sudah 3 hari 3 malam. Kamu sudah 3 hari 3 malam, harus kamu lepas dan kamu harus wudu biasa. Nah itu. Yang kedua, apabila dilepas sepatunya atau kaos kakinya, apabila dilepas gitu. Apabila dilepas terus dipakai lagi dalam keadaan tidak punya wudu. Oh, syaratnya kan waktu pakai hari ini. Dipakai lagi misalnya ganti, tapi wudunya wudu mengusap, tidak boleh mengusap. Nah gitu ya. Nah karena itu kalau sudah wudu mengusap terus dilepas, terus pakai sepatu lagi atau pakai kaos kaki lagi, ganti misalnya gitu. Nah maka tidak boleh lagi mengusap. Dan yang terakhir adalah apabila junub. Ya. Kalau junub mau tidak mau harus dilepas dan mandi junub. Mandi junub menyiramkan air ke seluruh anggota badan gitu. Adapun yang pertama dan kedua sudah ngikut syaratnya tadi, sedangkan kan tadi masing-masing ada hadisnya. Yang 3 hari bagi musafir atau sehari bagi mukim, itu kan sudah ada hadisnya tadi. Ada yang fa ini adkhaltuhuma tahirataini, yang Rasulullah bersabda aku pakai dalam keadaan suci, itu tadi kan
berkaitan dengan waktu pakai harus dalam keadaan suci. Berarti kalau dilepas ya berarti tidak boleh kan gitu. Nah, adapun yang junub, ini hadisnya. Li hadithi Safwan, berdasarkan dengan hadis Safwan radhiyallahu an, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW ya'muruna idza kunna safaran. Rasulullah SAW menasihatkan kepada kita kalau kita musafir, Allah nanzi akhifafana thalathata ayyamin wa layalihinna. Sepatu kita tidak usah dilepas selama 3 hari itu. 3 hari 3 malam nggak usah dilepas gitu. Lah kalau wudu gitu, cukup dengan mengusap, illa min janabatin, kecuali apabila junub. Lakin min ghaidin wa baulin wa naumin, adapun wudunya batal karena buang air besar, karena buang air kecil, wa naumin karena tidur, tidak usah dilepas wudu dan tinggal mengusap. Dan ada faedah pada bab yang lalu juga terangkat bahwa tidur membatalkan wudu. Buktinya di sini, adapun wudu disebabkan karena buang air besar, buang air kecil disebabkan karena tidur, tidak usah dilepas. Nah, berarti kan mengisyaratkan sebagaimana buang air besar, buang air kecil membatalkan wudu, tidur juga membatalkan wudu. Nah, hanya saja sebagaimana yang dulu kita sampaikan waktu membahas masalah pembatal-pembatal wudu, tidur yang membatalkan wudu itu tidur yang apa? Kalimat singkat yang dijadikan pegangan semuanya adalah tidur nyenyak. Tetapi ulama sendiri berbeda pendapat di dalam mensifati tidur nyenyak itu seperti apa. Kan itu ya? Nah, jadi itu, dan dulu sudah kita bahas tentang tidur nyenyak. Ada yang tidur nyenyak itu begini, ada yang begini, ada yang begini. Nah itu, nah yang penting kalau kita sudah memahami pembahasan ulama tidur nyenyak, nah kalau kita sudah paham, kembali ke kita sendiri. Apakah kita merasa tidur kita itu nyenyak? Kalau tidur kita nyenyak berarti wudu kita batal. Kalau tidur kita berpemahaman enggak nyenyak, kalau gitu berarti tidak batal. Dan yang paling banyak kasus di zaman kita, di daerah kita sekarang adalah kalau Jumatan. Kenapa? Jumatan itu banyak yang Masya Allah tidur gitu, tidur sampai komat, nggak bangun kalau nggak dibangunkan. Nah itu. Nah mungkin itu yang berkaitan dengan mengusap sepatu. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilahkan. Dan pertanyaan itu biasanya lebih luas. Tadi dijelaskan batas untuk wudu yang mengusap itu kan sehari, setelah itu batal. Batal artinya wudu biasa. Setelah wudu biasa boleh mengusap lagi? Iya, setelah wudu biasa terus pakai sepatu lagi, berarti mulai dari awal lagi, boleh lagi. Jadi misalnya wanita gitu ya, sudah sehari semalam dibuka wudu biasa, dipakai lagi, maka sehari semalam ke depan boleh mengusap lagi. Musafir juga itu, berarti kalau tidak musafir itu sehari sekali, gampangnya begitu ya. Nah kalau musafir 3 hari 3 kali, yang penting tidak ada pembatal atau larangan 3 tadi itu. Waktunya habis atau dilepas ketika sudah pernah mengusap terus dilepas, atau karena junub. Nah, luasannya ada. loh, Luasan yang untuk diusap ada. berapa artinya mengusap sebagian atau sempurna? Nah, Syekh Abdul Adim Al-Badawi di dalam kitab Al-Wajib ini menyebutkan yang penting memenuhi makna mengusap, karena tidak ada perintah sempurna, tidak ada petunjuk sempurna, maka yang penting sudah dikatakan mengusap berarti sudah kembali kepada teks hadis. Lo kan hanya disuruh mengusap, tidak disuruh sempurna. Nah itu. Nah misal itu mengusap kepala gitu. Itu
ulama berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i mengatakan sah, yang penting mengusap, ya, yang penting mengusap sah. Nah, mazhab yang lain mengatakan wajib semua, seluruh kepala. Nah itu. Lah kenapa begitu? Karena banyak hadis yang wudunya Rasulullah SAW itu selalu sempurna, tidak pernah tidak sempurna seluruh kepalanya. Akhirnya yang mengatakan wajib semua, ayat itu global, rinciannya, penjelasannya adalah hadis, dan penjelasan dan hadis itu bisa hadis qauli, bisa hadis fi'li, gitu. Nah, karena itu ayat itu tidak mengatakan sebagian atau sempurna, ayat itu hanya wamsahu biruusikum. Karena wudunya Rasulullah selalu sempurna, maka itu adalah penjelasan daripada ayat, maka wajib sempurna. Nah, tapi mazhab Syafi'i tidak seperti itu. Ya, enggak, ayatnya diperintah mengusap, dan yang dilakukan oleh Rasulullah adalah yang sempurna. Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah yang sempurna. Karena itu mengusap sebagian sah, selebih dari yang sah adalah sunnah untuk menyempurnakan. Nah itu di mazhab Syafi'i aslinya seperti itu. Karena itu kalau kita melihat wudu yang di masyarakat mengusap-usap itu bukan mazhab Syafi'i. Kenapa? Ajaran mazhab Syafi'i itu mengusap semuanya, adapun hukum sebagian itu sah, selebih dari yang sah adalah sunnah, dan sunnah itu untuk diamalkan. Sekarang basuh wajahnya sekali apa 3 kali? 3 kali toh ya. Sekali sah, 3 kali adalah sunnah. Lah kenapa mengusap kepalanya kok tidak semua? Kan sunnah. Itu yang mazhab Syafi'i. Apalagi yang lain yang dasar pengambilan hukumnya, ayat itu global, penjelasannya adalah sunnah, malah mengatakan wajib. Nah karena itu yang paling selamat adalah mengusap semua. Nah kalau ternyata yang benar di hadapan Allah SWT itu semua melakukan yang wajib dan dapat 2 pahala. Dan apabila di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ternyata yang benar semuanya, maka ijtihad ulama yang salah itu diampuni dan tetap mendapatkan 1 pahala. Gitu. Dan pengikut bukan mujtahid, pengikut gitu. Insya Allah sah, tapi kamu hanya sekedar mendapatkan yang sah kalau seandainya yang di hadapan Allah itu yang sempurna. Nah intinya bahwa yang lebih bagus tetap mengusap kepala itu semua. Apalagi kalau melihat hadis Rasulullah mengusap kepala. Bada'a bimuqaddami ra'sihi, mulai dengan kepala bagian depan. Tsumma adbara yadayhi hatta qafahu. Lalu kedua tangannya dijalankan sampai tengkuk. Jadi mengusap kepalanya itu sampai kayak begitu. Dengan 2 tangannya di depan, terus dijalankan sampai ke tengkuk. Nah, meskipun pemahaman Imam Syafi'i itu dari zaman tabi'ut tabi'in itu juga sudah nyebar kuat bahwa yang dilakukan oleh Rasulullah yang sempurna. Karena itu yang wudunya enggak sempurna, yang mengusap kepalanya, jadi imam semuanya ikut. Nah, jadi itu. Nah, tapi yang sempurna adalah semua. Wajib atau sunnah, itulah perbedaan pendapat ulama, karena teks dalil itu tidak mengatakan wajib atau sunnah. Nah, jadi mengusap kaos kaki tidak ada penjelasan sama sekali. Rasulullah hanya diterangkan oleh sekian banyak sahabat mengusap gitu saja. Nah, mungkin 1 pertanyaan lagi sudah. Mengusap sepatu atau kaki tadi dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Jadi itu juga tidak dijelaskan, gitu, tidak dijelaskan. Tapi yang gampang itu dari ujung ke pangkal, secara umum yang gampang seperti itu. Adapun apabila mengikuti tata cara membasuh, maka dari ujung ke pangkal. Ya, kalau mengikuti, kenapa? Karena di dalam kitab fikih
membasuh kedua tangan sampai siku itu mulai dari tangan jari sampai ke siku karena ayatnya ila al-mirfaqai ya. Falsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal mirfaqaini. Ila itu menuju ke siku, sampai ke siku. Nah, berarti sunnahnya dari ujung sampai ke siku. Kaki juga kayak gitu, ilal ka'baini, menuju ke dua mata kaki atau sampai ke dua mata kaki. Nah, kalau ngikutin itu maka dari depan gitu. Adapun hadis tentang mengusap sepatu tidak ada gitu. Dan apabila tidak ada dalil kemudian mendekatkan kepada yang lain, itu adalah cara ulama. Cara ulama. Meskipun ketika ditanya itu jawabannya di antara ditanya juga tidak ada dalilnya, tapi wudhu itu kayak begini. Tidak ada dalilnya tapi mencontohkan yang semisal kayak begini. Nah, jadi kayak gitu. Mencontohkan yang misal kayak begini. Nah itu. Nah, mungkin itu dulu ya. Dan itu juga mengingatkan bahwa dulu di awal waktu, bukan di awal, sebelum bab ini ketika membahas wudhu, sunnahnya wudhu kan wudhu kita itu di keran gitu. Wudhu pakai keran itu ada sunnahnya. Wudhu pakai gayung atau ember itu juga ada sunnahnya. Maksudnya ada tuntunan dari Nabi. Nah, dulu pernah tersebar di beberapa ikhwah wudhu pakai keran itu dikatakan nggak sunnah. Akhirnya ada gayung tada dulu, terus wudhunya pakai gayung. Lalu salah satu kita bacakan bahwa aku yang menuangkan wudhunya dan Rasulullah SAW gitu, nada dengan kedua tangannya. Nah, berarti kan dipelanturkan gitu ya. Nah, dan itu kalau tidak pakai orang sekarang pakai keran tinggal dibuka. Nah, itu. Nah, lalu yang sunnah yang disebutkan oleh ulama itu adalah tangan menuju ke siku. Nah, kalau kita tidak perhatian, mau enak-enakan wudhu itu yang enak itu langsung gerocok terus siku dulu terus itu yang enak gitu. Tapi kalau kita perhatian dengan sunnahnya, maka nada terus diarahkan ke siku atau dari tangan terus diarahkan ke tangannya maju karena kerannya kan tetap tangannya maju. Nah, jadi gitu. Dan itu dijelaskan oleh ulama itu termasuk sunnah. Terus hal ini sangat penting. Kenapa? Jiwa perhatian kepada sunnah, jiwa perhatian kepada sunnah itu akan memudahkan orang ini mendapatkan hidayah untuk menjadi ahlus sunnah. Maksudnya apa? Jiwanya terus ngikutin Rasulullah SAW. Lalu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan penjelasan, sungguh orang yang wudhu itu antara yang satu dengan yang lain itu berbeda. Lalu mencontohkan, misalnya ada orang yang sedang duduk-duduk berempat mendengarkan azan, akhirnya menuju ke tempat wudhu. Yang satu menuju ke tempat wudhu, kenapa? Karena mau sholat tidak punya wudhu. Kenapa kok ke tempat wudhu? Mau sholat belum punya wudhu. Akhirnya wudhu terus, nah, wudhunya sah. Dan orang yang kedua menuju ke tempat wudhu, kenapa? Belum punya wudhu. Lalu muncul di dalam pikirannya wudhu, tuntunan Rasulullah itu seperti ini, itu diikuti, pikirannya begitu. Lalu orang yang ketiga, kenapa kok ke tempat wudhu? Karena mau sholat belum punya wudhu. Ketika wudhu ingat tuntunan yang sunnah Rasul itu begini, dan berharap dari wudhunya menggugurkan dosa karena Rasulullah SAW bersabda, idza tawadda'a ahadukum faghasala wajhahu kharajat khotoyahu min wajhihi. Itu terus itu bahkan dimulai dari membasuh kedua tangannya, faghasala kaffaihi kharajat khotoyahu min kaffaihi hatta min tahti adhafirihi. Kalau orang itu wudhu lalu membasuh kedua tangannya, gugur dosa-dosa dari kedua tangannya sampai yang dibalik kuku-kukunya. Orang yang ketiga ini datang ke tempat wudhu, kenapa? Mau sholat belum punya wudhu. Terus muncul di dalam pikirannya wudhu yang sunnah itu, tuntunan Rasulullah itu seperti ini dan itulah yang sempurna. Dan Rasulullah menyatakan kalau wudhu mengukur dosa, akhirnya berharap kepada Allah gugur dosa-dosanya. Lalu yang keempat,
Wudhu, kenapa belum punya wudhu? Ketika wudhu, ingat tuntunan yang sunnah kayak begini dan berharap bergugur dosa-dosanya, dan muncul di dalam hati berharap nanti di akhirat dibangkitkan oleh Allah memancarkan cahaya dari anggota wudhunya, karena Rasulullah bersabda, inna ummati yaumal qiyamati ghurran yub'atsu yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudhu. Umatku nanti di hari kiamat akan dibangkitkan memancarkan cahaya anggota wudhunya. Sungguh orang pertama beda dengan orang kedua, beda dengan orang ketiga, beda dengan orang keempat, dan zahirnya semuanya jalan ke tempat wudhu menuju sholat. Dan saya menarik kesimpulan itu adalah kualitas ibadah zahirnya sama, tapi kualitasnya yang satu beda dengan yang lain. Nah, dan itu juga diantara faedah dari kalau orang itu perhatian dengan sunnah Rasul, insya Allah gampang di dalam beragamanya menjadi orang yang mengikuti ahlus sunnah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.